Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak Yazid Umami, Guru Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan doa, yaitu doa belajar, kemudian membaca Asmaul Husna, dan membaca sholawat tak lupa. Baik, dipersilakan. Ya. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Baik. Alhamdulillah, setelah kita membaca rangkaian doa belajar, kita akan menyimak materi berikut ini. Baik, kita mulai ya. Kita mulai materi kita. Tapi sebelumnya dipastikan dulu bahwa kalian sudah melakukan sholat duha ya. Sholat duha yang biasa kita lakukan ketika pelajaran kita adalah tatap muka. Karena itulah adalah bagian dari kegiatan pendidikan agama Islam di kelas kita. Ya. Untuk materi yang saat ini kita simak bersama-sama adalah kajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan ya. Apa sih kompetensi dasarnya? Ini dia. Pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu satu. Kedua, kompetensi dasar tersebut adalah berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta disampaikan hadis terkaitnya. Kemudian menganalisis ya dan mengevaluasi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 tadi serta hadis tersebut. 4.2.1 membaca ya, jangan sampai lepas membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 tersebut sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Setelah itu tak lupa kita mendemonstrasikan. Selain bacaan yang didemonstrasikan, kalian juga sebagai pembelajar ya menghafal, maka hafalannya didemonstrasikan dengan lancar tentunya. Kemudian menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 tersebut ya. Lanjut, tujuan pembelajaran kita dalam bab ini adalah kalian sebagai peserta didik dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya berbuat baik kepada sesama manusia. Peserta didik, kalian juga dapat berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 setelah hadis terkait. Kemudian kalian dapat menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian dapat membaca tentu ya, dan mendemonstrasikan hafalan
serta menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur seperti tadi disebutkan dalam kompetensi dasar. Nah, ini ya. Lanjut. Inilah ayatnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Sadaqallahul azim. Ya, ini ya, begitu ayatnya. Ayat tersebut asbabun nuzulnya tidak seberapa khusus, namun ada beberapa hal yang ditekankan, yakni mengabdi hanya kepada Allah. Tentunya dalam ayat tersebut disinggung berbuat baik kepada orang tua, seperti bertutur kata yang sopan, perilaku yang membuat mereka senang, mendoakan kebaikan untuk keduanya, menyambung tali silaturahmi di antara saudara dan sanak kerabat. Hal lainnya adalah mengambil pelajaran dari umat terdahulu, yang mana mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah disebabkan oleh sikap ingkar, ya. Ingkar, memusuhi dan membangkang terhadap para rasul yang diutus untuk mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ini artinya, terjemahannya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan, dan berbuat baiklah kepada orang tua, yaitu ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat, jangan lupa, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripadamu, dan kamu selalu berpaling. Na'udzubillah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Lanjut. Nah, isi dan kandungan ayat pertama, jangan lupa perintah mengabdi hanya kepada Allah, ya, mengabdi hanya kepada Allah, artinya menyembahnya, ya. Cinta Allah, mengenal Allah, itulah bagian dari pengabdian. Bagaimana kita mengabdi kalau kita tidak kenal Allah? Oleh karena itu, kita kenali Allah, kita cinta Allah, maka otomatis kita mengabdi kepada Allah, ya. Tidak menyekutukannya tentu. Tidak menyekutukannya itu berarti kekuatan Allah, perlindungan Allah kita tidak duakan dengan hal-hal yang lain. Ya seperti kita cinta dunia, itu kan sudah menduakan Allah, ya. Selalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, kemudian anak yatim, fakir miskin. Kedua, berbuat baik kepada orang tua. Itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Berbuat baik itu luas cakupannya, bukan hanya terkait ibadah kepada Allah,
tetapi melingkupi semua hubungan sosial, yaitu hablum minannas. Tidak hanya baik hablum minallahnya, hablum minannasnya pun juga harus baik. Bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. Harus ada keterkaitan antara dimensi ritual, ya, maksudnya ibadah, dan dimensi sosial. Ya, ini tadi dimensi ritual itu adalah hablum minallah, dimensi sosial itu hablum minannas. Larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya, ya. Na'udzubillah min zalik, yang keenam nih. Kemudian lanjut ya, adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Ini penting juga nih. Satu, ya, jangan lupa mengabdi hanya kepada Allah, berbakti kepada orang tua, terus menebarkan kebaikan, baik kepada karib, kerabat maupun yang membutuhkan uluran tangan seperti anak yatim dan fakir miskin. Saat menasihati, gunakanlah tutur kata yang sopan, santun, dan berakhlak. Membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama kaum duafa dan siapapun yang membutuhkan. Menghindari sikap mementingkan diri sendiri sementara melupakan kondisi sosial di sekitar. Berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial. Nah, penting ya. Kajian hadis tentang perilaku ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini ihsan ini dalam pandangan hadis Rasulullah, ihsan berbuat baik, ya. Berlaku baik ini, perilaku ihsan, perilaku baik, berbuat kebaikan. Itu kenapa dikatakan ihsan? Ini adalah landasannya, melakukan sesuatu ibadah atau kebaikan itu selalu menyertakan kehadiran Allah. Artinya seakan-akan Allah itu ada selalu melihat kita. Kita melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, engkau ada di sisi Allah. Fa illam takun tarahu, tapi apabila kamu tidak tahu atau tidak melihat, tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu mengawasi kita, selalu dekat dengan kita, dengan manusia, dengan hambanya, ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini makna hadisnya dan kandungannya adalah Rasulullah mendapat pelajaran langsung dari malaikat Jibril bahwa dalam memberikan nasihat itu perlu variasi, seperti penggunaan metode dialog interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa hakikat ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia. Ketiga, selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas tanpa adanya niat untuk pamer atau ria dan sebagainya. Tidak mengharap balasan dari orang yang dibantu atau ditolong, dan tetap bersemangat dalam melakukan semua kebaikan.
Wallahu a'lam bishawab. Hikmah perilaku ihsan: 1. Terbina hubungan vertikal antara hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 2. Terjalin hubungan baik antara anak dan orang tua, ya. Terjalin silaturahmi dengan karib kerabat, sanak famili. Tertanam rasa empati dan simpati kepada sesama manusia. Tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Terjadi simbiosis mutualisme, ya, hubungan yang saling menguntungkan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dan 7. Terjaganya kelestarian alam, yang alam semesta ini, baik itu di darat, di air maupun di udara. Wallahu a'lam bishawab. Berkumpullah dengan orang-orang soleh menjadi temanmu, karena perilaku temanmu bisa mempengaruhi akhlakmu. Demikian, ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan menjadi paham, menjadi diaplikasikan sehari-hari, dan diterapkan, ditularkan kepada teman-teman, diajak kepada yang orang lain untuk mengajak kita saling sama-sama mengajak, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan terima kasih. Demikianlah materi yang telah kita simak bersama. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena pada dasarnya teori agama atau materi pendidikan agama Islam ini adalah aplikasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.